Selamat beribadah ya. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya Karika ya. Kita boleh berkumpul hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Pastinya adik-adik bersukacita. Pasti bersukacita. Haleluya. Yang bersukacita mari kakak undang bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya.
Berkati kami Tuhan Yesus, biar kami boleh duduk tenang di hadirat Tuhan, boleh memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Adik-adik, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa-dosa adik-adik dan kakak juga ya. Iya, hari ini kita mau bersuka cita, kita mau katakan kemenangan yang daripada Tuhan melimpah atas hidup kita, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan Tuhan Yesus hidup. Kita bangkit berdiri adik-adik. Mari katakan pujian ini. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Ayo angkat tangan. Haleluya, ya hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Amin. Haleluya, ya hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, dan adik-adik siapkan Alkitab untuk kita membaca firman Tuhan. Mari kita katakan pujian ini ya. Mari katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
semuanya, gimana nih kabar kalian selama di rumah? Kakak harap ya adik-adik ya, pokoknya adik-adik selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Nah adik-adik, hari ini ada yang tahu nggak kakak mau ngapain? Bener banget, pasti adik-adik ada yang jawab kalau hari ini kakak mau cerita ya. Tapi tunggu dulu adik-adik, kakak tahu nih, pasti adik-adik ada yang bingung kan? Kira-kira siapa sih kakak ini? Kira-kira kok aku nggak pernah lihat kakak ini ya sebelumnya? Nah, adik-adik tenang aja. Sebelum kakak mulai cerita hari ini, kakak akan memperkenalkan diri kakak dulu nih. Karena pas banget adik-adik, hari ini juga adalah pertama kalinya kakak bawain cerita untuk ibadah gabungan sekolah minggu di Rayon 5. Nah, jadi kakak mau perkenalan diri dulu ya adik-adik ya. Perkenalkan untuk adik-adik semua, nama kakak adalah Kak Karen. Jadi adik-adik bisa panggil kakak Kak Karen. Jadi nanti juga nih kalau misalkan kita ketemu ya adik-adik, suatu hari kita ketemu misalkan adik-adik bisa sapa kakak gitu. Panggil aja Kak Karen gitu. Nanti pasti kakak akan sapa adik-adik juga. Nah adik-adik, Kak Karen ini asal gerejanya juga dari Rayon 5, dari GBI Rayon 5. Tepatnya kakak ini dari GBI Philadelphia Horizon. Nah, buat adik-adik juga bisa nih nanti bareng mama papahnya ya. Kapan-kapan gitu ajak ibadah di GBI Philadelphia Horizon Bekasi. Nah, adik-adik, segitu aja perkenalan dari Kak Karen. Sekarang Kak Karen mau mulai ceritanya ya. Adik-adik boleh deh sambil siapin Alkitabnya, sambil siapin juga buku catatan ibadahnya, siapa tahu ada yang mau catat ya. Oke, Kak Karen langsung mulai aja adik-adik ceritanya ya. Jadi hari ini adik-adik, Kak Karen itu punya tema cerita gitu ya, tentang kerendahan hati. Dan tepatnya gitu ya adik-adik, kalau adik-adik ingat, selama sebulan ini kita itu diajarkan tentang karakter seorang pemenang, benar gak? Nah, tepatnya nih adik-adik, pas banget yang minggu ini, di minggu terakhir bulan April, Kak Karen mau bahas tentang pemenang yang memiliki kerendahan hati. Atau lebih tepatnya tentang kerendahan hati lah. Tentang karakter rendah hati tuh kayak gimana sih gitu. Nah adik-adik, Kak Karen sih lebih mau ke sharing gitu, lebih mau ke cerita tentang apa ya namanya, gimana sih karakter kerendahan hati itu, gimana sih caranya supaya kita memiliki kerendahan hati, apa sih yang dimaksud dengan kerendahan hati. Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama adik-adik gitu ya. Tentunya juga dari tokoh-tokoh Alkitab gitu ya, yang kita lihat banyak banget gak sih adik-adik tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap kerendahan hati mereka gitu ya. Nah adik-adik, sekarang kita bahas satu persatu lah ya tentang kerendahan hati itu apa sih. Kak Karen mau bahas dari pengertiannya dulu nih. Pengertian tentang kerendahan hati. Nah sekarang Kak Karen mau tanya aja ya adik-adik ya. Kira-kira adik-adik, rendah hati itu apa sih? Kalau misalkan nih, dulu pernah ya, kalau misalkan lagi ujian agama gitu, adik-adik pernah mungkin dia ditanya tentang jelaskan pengertian tentang rendah hati gitu ya kan. Nah kalau Kak Karen adik-adik, ketika Kak Karen ditanya nih misalkan, arti rendah hati itu apa sih Kak Karen gitu ya. Kak Karen tuh akan dengan cepat menjawab tidak sombong. Kenapa? Karena kalau Kak Karen dengar kata rendah hati, yang Kak Karen ingat tuh selalu lawan katanya. Bener gak sih? Lawan kata kerendahan hati apa? Kesombongan. Bener gak sih? Kalau dibalik juga sama. Lawan katanya kesombongan apa? Kerendahan hati gitu ya. Nah, tapi adik-adik, Kak Karen tuh mau jelasin yang lebih lengkapnya lagi deh. Tentang rendah hati itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi adik-adik, rendah hati itu artinya tidak menganggap rendah orang lain. Nah, adik-adik ada yang bingung mungkin maksudnya tuh apa sih Kak Karen? Tidak menganggap rendah orang lain. Nah, Kak Karen kasih contohnya adik-adik ya, supaya kita sama-sama lebih mudah memahaminya. Kak Karen kasih contoh yang simpel aja deh, gini. Dulu ya mungkin ya, waktu zaman-zamannya masih sekolah yang tatap muka gitu ya, dimana adik-adik masih datang ke sekolah, ketemu sama teman-teman adik-adik gitu ya. Mungkin di antara adik-adik semua ada yang diantar jemputnya naik jemputan. Ada juga yang diantar sendiri sama papahnya naik mobil. Atau mungkin ada juga yang diantarnya naik motor, naik sepeda, atau mungkin ada yang bahkan cuma bisanya jalan kaki gitu kan, macam-macam ya adik-adik ya. Nah misalkan nih,
Contohnya ya adik-adik, ini cuma contoh. Ketika adik-adik ada di posisi yang adik-adik tuh diantar sama mama papanya adik-adik ke sekolah naik mobil. Terus ketika nyampe di depan gerbang sekolah, adik-adik lihat misalkan ada teman adik-adik gitu ya, yang diantarnya cuma naik sepeda. Atau bahkan ada yang jalan kaki. Nah, kira-kira nih adik-adik, perasaan adik-adik tuh gimana sih? Nah, adik-adik ya, kalau dari Kak Karen nih adik-adik ya, Kak Karen tuh mau kasih tahu bahwa adik-adik, kita nggak boleh memandang rendah orang lain. Jadi ketika adik-adik, dari kondisi yang Kak Karen ceritain tadi, ketika adik-adik yang misalkan diantar jemput sama orang tuanya naik mobil sendiri, terus adik-adik melihat ada teman adik-adik yang diantar ke sekolahnya jalan kaki gitu ya, atau hanya yang jalan kaki sendiri, nah adik-adik gak boleh berpikir atau kita gak boleh merasa kayak, ya kasihan banget ya dia cuman bisa diantarnya jalan kaki atau naik sepeda, kayak aku dong misalkan diantarnya tuh naik mobil gitu, gak kena panas, gak kena hujan. Nah kita gak boleh adik-adik berpikir, kita gak boleh sampai berpikir seperti itu. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu menciptakan setiap manusia itu sama, benar gak sih? Tuhan tuh menciptakan setiap manusia itu sama berharganya di hadapan dia. Bener ya? Di mata Tuhan Yesus, adik-adik semua, kakek kita tuh sama berharganya. Ya, jadi adik-adik itu contohnya di mana kita tidak menganggap rendah orang lain. Jadi kita tuh gak boleh berpikir kayak tadi gitu ya, kita tidak boleh merendahkan dia, gak boleh kita ledekin teman kita gitu ya yang kondisinya berbeda dengan kita gitu ya. Tapi kita sebaliknya adalah kita memberikan bantuan gitu adik-adik. Mungkin adik-adik, ketika adik-adik nih lihat teman adik-adik yang tadi Kak Karen bilang, dia datang ke sekolahnya jalan kaki, sementara adik-adik naik mobil. Nah, adik-adik bisa tuh sesekali memberikan tumpangan gitu. Adik-adik anterin teman adik-adik pulang ke rumahnya gitu. Adik-adik ya itu contohnya aja gitu. Nah, terus Kak Karen mau bahas nih tentang kenapa kita tuh harus memiliki sikap kerendahan hati. Kira-kira rendah hati itu perlu nggak sih Kak Karen? Atau kira-kira susah nggak sih Kak Karen untuk memiliki sikap kerendahan hati gitu ya? Nah adik-adik, kalau adik-adik ya, pasti kan adik-adik sering baca Alkitab. Kak Karen yakin banget adik-adik rajin baca Alkitab. Di Alkitab tuh kan banyak ya adik-adik ya, tokoh-tokoh atau kisah deh yang menceritakan tentang kerendahan hati. Contohnya, Kak Karen bantu sebutin ya. Tentang Yesus, tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah bentuk kerendahan hati. Benar ya adik-adik ya? Bentuk kerendahan hatinya Tuhan Yesus. Yang kedua adik-adik, di kisahnya Daud dan Goliat. Ketika Daud itu menang atas Goliat, Daud sombong nggak adik-adik kira-kira? Yang adik-adik baca dari ceritanya, apakah Daud sombong? Daud merasa kayak dia paling hebat? Enggak ya adik-adik ya? Di ceritanya kita baca tuh Daud itu tetap memiliki sikap kerendahan hati. Nah, terus ada juga nih, kisahnya Yusuf, bener gak sih? Ketika adik-adik tahu ya, kisahnya Yusuf yang sampai dibuang sama saudara-saudaranya, terus ketika Tuhan Yesus mengubahkan hidup Yusuf gitu ya, Yusuf diangkat jadi raja gitu ya. Terus ketika Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya pun, Yusuf udah jadi raja nih. Ya kan, ketika Yusuf udah jadi raja, dia dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya. Yusuf sombong gak adik-adik? Yusuf, menganggap rendah saudara-saudaranya itu gak adik-adik? Tidak kan ya? Yusuf tetap rendah hati dan Yusuf tetap menyayangi saudara-saudaranya. Nah, itu tadi adik-adik contoh dari kisah-kisah Alkitab yang beberapa deh yang Kak Karen ambil gitu ya. Tentang kerendahan hati itu gimana sih? Nah, dan kenapa mereka tuh tokoh-tokoh Alkitab itu bisa punya kerendahan hati gitu. Karena ya kalau menurut Kak Karen adik-adik ya, kenapa sih kita itu harus rendah hati gitu ya? Karena satu, Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin kita, benar gak? Tentang memiliki sikap kerendahan hati. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menunjukkan ke kita, ya kan? Bentuk sikap kerendahan hati Tuhan Yesus. Contohnya dari yang tadi Kak Karen bilang tuh, dari kisahnya yang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu yang pertama. Nah, adik-adik, poin yang kedua nih, kenapa sih kita harus memiliki sikap kerendahan hati gitu ya? Karena itu sudah tertulis di firman Tuhan. Benar gak adik-adik? Banyak kan ya ayat di firman Tuhan yang berbicara yang membahas tentang sikap kerendahan hati. Nah, dan sekarang Kak Karen punya satu nih adik-adik. Ayatnya ya tentang kerendahan hati itu, ya sekalian buat ayat hafal kita lah ya adik-adik ya. Kak Karen ambil ayatnya itu dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-6b. Bunyinya gini adik-adik. Allah menentang orang yang congkak,
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi ya, Kak Karen ulang ya adik-adik ya. Ayatnya diambil dari Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah adik-adik, jadi itulah kenapa pentingnya kita untuk rendah hati. Poin yang kedua, karena itu sudah perintah Tuhan Yesus, benar ya? Sudah menurut firman Tuhan, udah kata firman Tuhan tuh, udah nggak bisa dilawan lagi deh adik-adik gitu ya adik-adik ya. Udah nggak bisa kita bantah lagi gitu. Nah, poin yang ketiga nih adik-adik. Kak Karen punya 3 poin kenapa kita harus rendah hati. Poin yang ketiga gini adik-adik. Kak Karen mau bilang gini. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Adik-adik pernah gak sih dengar istilah itu? Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi gini maksudnya adik-adik. Ketika adik-adik itu menabur yang baik itu gimana sih? Adik-adik melakukan hal yang baik. Adik-adik tuh gak sombong. Adik-adik tidak menganggap orang lain rendah. Adik-adik itu mau menerima kekurangan teman adik-adik gitu. Dengan hati yang tulus gitu adik-adik ya. Pastinya gak sih adik-adik? Orang lain itu akan melakukan hal yang sama ke adik-adik. Jadi kalau adik-adik melakukan hal yang baik, orang lain juga pasti akan melakukan hal yang baik ke adik-adik gitu. Makanya itu, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai gitu adik-adik. Nah jadi Kak Karen tuh punya 3 poin penting aja deh. Kenapa kita tuh harus memiliki sikap kerendahan hati gitu ya. Yang pertama itu karena itu adalah teladan Tuhan Yesus sendiri. Benar ya? Tuhan Yesus sendirilah yang memberikan teladannya kepada kita dalam hal rendah hati. Yang kedua, di firman Tuhan udah jelas ya adik-adiknya dibilang ya, dari Kak Karen kasih ayatnya di Yakobus 4 ayat yang ke-6b, sama yang terakhir poinnya adalah, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Gitu. Jadi ketika adik-adik menabur hal yang baik, yang benar, adik-adik juga pasti akan menuai hal yang baik dan benar. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, jadi kita mau tutup dalam doa ya adik-adik ya. Tentang ibadah hari ini, tentang cerita hari ini Kak Karen sampaikan adalah kerendahan hati. Nah kita mau sama-sama tutup dalam doa nih adik-adik. Kak Karen juga mau berdoa buat adik-adik itu ya. Supaya adik-adik tuh gak hanya ingat tentang cerita Kak Karen nih. Tapi adik-adik benar-benar pahami betul dan adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yuk kita semua bersatu dalam doa ya. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap berdoa yang benar. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar tentang sikap kerendahan hati Tuhan Yesus. Ya Tuhan biarlah adik-adik Tuhan selalu Tuhan Yesus mengingat tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Dan juga biarlah Tuhan Yesus adik-adik tidak hanya mendengarkan cerita hari ini. Tidak hanya mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Tapi adik-adik juga mendapat sesuatu. Adik-adik diberkati Tuhan, dan bahkan adik-adik bisa menjadi berkat untuk sesamanya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biarlah melalui cerita firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus, adik-adik boleh terus nantiasa diingatkan Tuhan Yesus untuk memiliki sikap kerendahan hati, dan biarlah Tuhan Yesus adik-adik juga bisa terus Tuhan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih untuk kebaikan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa dengan keadaan kami yang seperti ini, sedang COVID-19. Tuhan Yesus, curahkan semua urapan-Mu kepada kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja secara langsung, dan tidak ada hambatan apapun ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Begini kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan wakilnya serta menterinya. Tuhan berikan mereka kesehatan dan berkati mereka dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Bekasi. Tuhan berkati Bapak Presiden Kota Bekasi dan wakilnya sampai RT RW. Tuhan berikan mereka kesehatan dan berkati mereka dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia dalam air, udara, dan tanah.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa di surga, mohon berikan selalu kesehatan pada tubuh anak-anak sekolah minggu dan GC ya Tuhan. Jauhkanlah segala penyakit dan bahaya yang dapat mengganggu tubuh jiwa anak-anak-Mu. Biarlah hari-harinya aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Berikan juga kesehatan pada sesamanya Bapa, terutama dengan mereka yang sedang menghadapi sakit. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga serta menuntun anak-anak-Mu. Juga kami mohon untuk gereja-gereja di Raya Nima, kami percaya Engkau mengaruniakan gereja-gereja Raya Nima dan membangkitkan gereja-gereja di Raya Nima ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami juga mengucap syukur karena ibadah ini bisa selesai dengan lancar. Ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga atas firman yang telah disampaikan lewat hamba-Mu. Kau berkati firman ini agar bisa berakar, bertumbuh dan berbuah atas kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Kau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kau berkati dia, Kau pakai dia lebih lagi atas pelayanannya Bapa. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa berdatangan lewat pelayanannya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang juga kami ingin berdoa buat bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, dan di rencana-Mu ya Bapa. Kau yang tahu setiap pergumulan bangsa kami ya Bapa. Kami mau selalu berdoa minta perlindungan bagi Indonesia. Kau lindungi Indonesia, jauhkan dari segala tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa perlindungan-Mu ada atas Indonesia Bapa. Kami juga mau berdoa buat pemerintahan Indonesia. Engkau berkati pemerintahan Indonesia mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Kau berkati setiap mereka yang mengambil jabatan itu Bapa, agar mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak ada terjadi penyalahgunaan wewenang Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai ibadah, kami mengucap syukur Bapa atas segalanya, dan kami sekarang ingin menerima berkat-Mu Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Engkau bukan ekor tapi Engkau kepala, Engkau akan terus naik dan bukan turun. Urapan yang baru selalu ada dalam hidup kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai. Maranatha, sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.